Ya. Kita mulai Bapak sekalian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan meeting atau pertemuan atau rapat ya, walaupun karena keterbatasan kita bisa melaksanakannya melalui online Zoom meeting gitu ya. Rapat kita kali ini adalah rapat koordinasi internal fakultas, kemudian dan silaturahmi ya, sosialisasi pengelola baru di tingkat fakultas ya dan program studi. Sekaligus kita akan berkoordinasi dengan HMPS yang ada di masing-masing prodi untuk kita bisa mengasikan agenda-agenda di fakultas maupun program studi terkait dengan kemahasiswaan gitu ya. Dan sudah hadir bersama kita semua ya, kami di tingkat pimpinan fakultas, saya dekan periode 2022-2025, kemudian Pak Wakil Dekan Pak Sulaimansyah, kemudian Bapak Kaprodi kita dari Teknik Informatika ada Pak Hari Asgar ya. Kemudian dari Teknik Industri ada Pak Amirul Hilmi, dari Teknik Sipil ada Pak Puryadi, dan dari Teknik Pertambangan ada Pak Muhammad Ansari Akbar. Nah, nanti kita masing-masing, terutama Bapak Kaprodi baru kita nanti memperkenalkan diri sekilas, termasuk juga nanti dari masing-masing HMPS kita akan juga perkenalan singkat, gitu ya. Dari TU sudah hadir Pak Hobir, ya, Rifki Ali Hobir, kemudian dari HMPS Informatika ada Pak Poakang Rahimuddin ya. Kemudian dari sipil, dari sipil tadi Hajid ya? Hamid. Oh, Abdul Hamid. Pak. Oh, Abdul Hamid dari Hamid. sipil. Ya. Dari tambang Hajid ya. Ya. Dari industri Rifan. Oh, Rifan Iftikar. Oh, Rifan. Iya, namanya ternyata terselip ya, gitu ya. Nah, jadi kita melaksanakan meeting ini dalam rangka kita dalam permulaan semester genap 2021-2022. Kemudian yang kedua juga adalah adanya pergantian pengelola di fakultas maupun program studi, sehingga kami ingin berkoordinasi dengan HMPS ya untuk nanti bagaimana kita susun program-program di fakultas maupun prodi ini biar nanti sejalan dengan apa yang sudah berjalan di HMPS ya maupun di program studi. Nah, saya dulu perkenalan singkat lah ya. Saya juga dengan beberapa HMPS ini juga baru kenal begitu ya. Saya Hasanuddin asli Taliwang, lama merantau. S1 saya di Yogyakarta, S2-nya di UGM ya. 15 tahun merantau di Jogja, sempat menjadi dosen UAD juga 2005 sampai 2011. Kemudian merantau lagi ke Riau, di sana dosen lagi informatika di Universitas Muhammadiyah Riau, baru bergabung dengan Undova tahun 2019 gitu ya. Dan saat ini diamanahkan untuk dekan
ya, Fakultas Teknik. Oke, yang berikutnya mungkin yang perlu perkenalan Pak Muhammad Ansari Akbar ya. Ya. Beliau kaprodi baru kita di Teknik Pertambangan. Silakan Pak Muhammad Ansari Akbar sekilas biar Baik. mahasiswa kita biar tahu gitu Pak. Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi setelah hari Senin kemarin kita ketemu juga. Sekarang ada mahasiswanya. Ya, ya. Perkenalkan saya Ansari Akbar. Saya orang Bima. Di pertama bidang lingkungan di mau kalau untuk hanya sejarah kuliah sudah lihat mukanya sudah tahu untuk dia diingatkan untuk menjadi ketua program studi teknik pertambangan dibantu sama Pak Sastro. Jadi untuk urusan di Taliwang nanti ada Pak Sastro. Jadi nanti kita kolaborasi aja dengan saya yang masih di tempat yang jauh. Ya, Baik, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. mohon maaf saya tadi sinyal agak terganggu dan bisa masuk kembali. Jadi itu perkenalan singkat dengan Pak Muhammad Ansari Akbar. Alhamdulillah beliau bisa bersama kita untuk di Prodi Teknik Pertambangan, dan walaupun beliau akan banyak nanti secara online bersama kita, namun kita harapkan nanti bisa sama-sama kita majukan Fakultas Teknik maupun Prodi Teknik Pertambangan ya Pak ya. Baik, Pak. Oke, berikutnya sih yang tidak asik lagi nih, Pak Wakil Dekan ini Pak Sule. Sebenarnya kita sudah kenal semua sebenarnya, tapi biar adil gitu Pak Wadek. Jadi sama-sama gitu. Silakan. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman Shah. Kebetulan saya dosen yang paling muda kayaknya. Iya. Paling tua. Senior. Saya gabung sama Cordova dari tahun 2006. 2006 ya Pak ya? Iya. Dari saya di ini periode saya kemudian sekarang ke Pak Hasan. Masya Allah. Wadek 1 abad. Oke, jangan 1 abad Ki. Iya. Masya Allah. Saya kira cukup demikian Pak Dekan. Iya. Terima kasih. Ya. Oke, itu ya Pak Wakil Dekan kita luar biasa ya. Semoga tetap masih bisa mendampingi kita ya, memberi arahan-arahan lah ke kita semua ya, sebagai orang yang paling pengalaman lah di Undova ya. Oke, berikut. Insya Allah. Ya, Pak Kaprodi Teknik Informatika, silakan Pak Hari Asgar. Hari Asgar, Pak. Ya, untuk perkenalan singkat Pak. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan, sebenarnya kemarin ada perkenalan juga ya.
kenalan lagi. Nah, karena ini dengan mahasiswa ini, Pak. Iya. Mahasiswa. Ya. Yang mahasiswa di sini siapa aja, Pak ya? Saya. Ya. Rifan, Saya. Pak Kang. Pak Kang, Majid. Kang. Pak Abdul Hamid. Saya satu. Bahkan saya kaprodi baru di informatika. Saya lulusan Amikom, S1 di Amikom, S2-nya juga di Amikom Jogja. Gabung di Universitas Cordova tahun 2021 kemarin. Ini udah 2 semester. Iya. Udah 2 semester, Pak. Dan dikasih amanah untuk jadi kaprodi informatika. Mohon bimbingannya, Pak. Itu aja dari saya, Pak. Oke, demikian perkenalan singkat. Asli Iya, mana Pak singkat Hari? sekali. Asli Saya asli ya? Senayan, Pak. Senayan. Oke. Senayan. Status masih Status masih Jomblo. bujang. ya masih singgah. Siapa Jomblo. tahu tahun ini juga lah ya. Kita doakan. Insya Allah, Pak. Ya. Amin. Oke, berikutnya Pak siapa? Pak Amir Industri. Pak Amir, Kaprodi Teknik Industri. Silakan perkenalan singkat Pak Amir. Ya, terima kasih. Ya, Ini udah kenal semua. udah kenal semua ya. Iya. Baik, kita ulang aja ya. Ya, boleh Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Amirul Hilmi, asal dari dari Lombok. Masya Allah, Umar. Kemudian Sabar, nih. S1 di Unram, kimia, S2 di UGM, itu kekimiaan organik material. Ya. Kemudian bergabung di Ondopa itu tahun 2019 akhir. 2019 akhir, dan jadi Kapolri itu sekitar tahun 2019 itu sudah diminta jadi Kaprodi ya 2020 lah 2020. Kemudian ada perubahan lagi, sekarang mulai 2000 mengulang lagi kayaknya Pak kan. Iya. 2022 sampai 2025 ya. Iya. Itu 2 periode lah gitu ya. 2 periode. Sekarang udah 2 periode, Bro. Iya. Tinggal di Kertasari sekarang. Di Kertasari, ya. Aja mungkin Pak Dekan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mari, sehat. berikutnya Pak Puryadi, Dekan Prodi Teknik Sipil. Silakan Pak Pur. Baik. Terima kasih Pak Dekan. Mungkin pertemuan sebelumnya kendala sinyal, ya, memperkenalkan diri Pak Dekan. Iya, betul. Jadi ini alhamdulillah sinyalnya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya teman adik mahasiswa ini sudah kenal, tapi lebih spesifik ke Pak Akbar Ansor. Ya. Jadi saya aslinya dari Desa Klangir, salah satu desa yang sedikit terpencil di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan susah sinyal. Jadi saya ya mudah-mudahan, makanya ini kayaknya agak delay nih suara saya ini. Iya. Saya S1-nya pendidikan fisika. Kemudian S2-nya saya ke murni, fisika murni, spesifiknya di fisika radiasi.
Mungkin sekarang oleh Pak Dekan sebelumnya, Pak Amru, saya ditugaskan lah bahasanya, dan diteruskan tugasnya dan amanatnya ke Dekan Pak Hasan untuk jadi Kaprodi nih, Kapidi Teknik Sipil. Karena pada awalnya itu memang terjadi kekosongan pada saat pengurusan borang kemarin, tidak ada teman dosen yang pure teknik sipil yang ada masuk di tim borang cuma terkendala sesuatu dan lain hal, dia tidak bisa lagi menjadi Kaprodi di teknik sipil. Jadi saya ditugaskan dan sudah di-SK-kan, dan mudah-mudahan dengan pengalaman yang minim tetapi keinginan yang kita kolaborasi sama Pak Dekan, sama teman-teman dosen dan juga mahasiswa, kita bisa bawa prodi sipil ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Sekilas Pak Dekan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi Pak Rifki Ali Hobir ini KTU kita ya. Nah, soalnya di rapat kemarin kan belum hadir, nah sekarang hadir. Silakan perkenalan dulu, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rifki Ali Abdul Hobir, menjabat sebagai KTU Fakultas Teknik dari tahun 2019. Saya alumni Universitas Cordova Teknik Informatika. Ya, sekian perkenalan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan membantu juga mengajar dosen juga di Teknik Informatika ya. Ya, membantu mengisi kekosongan. Ya. Apabila ada dosen yang nggak masuk. Ya. Bagus itu kan, alumni kemudian memberi kontribusi gitu ya, baik ke kepala TU, fakultas maupun dosen gitu ya. Makanya dosen KTU dia Deka. Nah, dosen KTU. Gelarnya dosen KTU ya. Ya. Dosen KTU. Ya. Oke, nah sesi berikutnya itu perkenalan dan mungkin sekaligus kita ingin mendengarkan semacam laporan singkat dari masing-masing HMPS agar kami terutama di kepemimpinan baru ini bisa tahu apa saja yang sudah dilakukan atau dihasilkan oleh masing-masing HMPS begitu ya. Nah, karena kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan itu adalah salah satu hal yang sekarang itu cukup strategis gitu ya dan perlu harus ditingkatkan. Kenapa? Karena di dalam berbagai urusan ya, baik itu borang akreditasi, baik itu MBKM, baik itu hibah dosen, baik itu hal-hal lain ya, itu selalu peran mahasiswa ini sangat penting ya. Nah, sehingga kita ingin tahu dengan HMPS yang sudah ada itu apa saja yang sudah dilakukan, kemudian kalau memang di dalamnya ada divisi atau bidang-bidang apa saja begitu ya. Sekaligus memperkenalkan diri gitu ya. Oke, silakan dari industri dulu ya. Ada Rifan Iftikar. Silakan Rifan. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Dekan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari sekian lama saya belajar di Universitas Cordova, baru kali ini saya ketemu dengan semua kaprodi secara bersamaan, kan? Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, dan insya Allah menjadi panutan bagi setiap mahasiswa di Universitas Cordova. Amin. Amin. Laporan tentang HMPS terhadap kegiatan-kegiatan. Perkenalkan diri dulu, saya
asli Jakarta, sekarang tinggal di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, semester 4. Kemudian untuk HMPS sendiri, saya sudah menjabat 2 periode dengan sekarang. Periode pertama, proyeknya kita buat pintu pintar untuk diajukan ke kegiatan PKM, tapi bersama Kaprodi, Bapak Amir, tapi belum bisa lolos. Kemudian tahun kedua ini terakhir kita buat parfum kopi, karena sebelumnya dari hobi-hobi ngopi, kemudian lahir ide parfum kopi itu, dan insya Allah ke depan akan kita buat untuk harum ruangan sama mobil. Iya. Mungkin itu saja singkat dari kegiatan HMPS. Di HMPS industri juga beberapa bidang, dan ada sekitar 5 bidang, bidang kewirausahaan, penelitian, kemudian lupa saya yang 3. Ada olahraga seni? Olahraga dipegang sama BEM, Pak. Jadi kita nggak fokus ke sana, kita fokuskan ke pengembangan mahasiswa. Oh, satu lagi. Ini tadi Pak Am, saya kan tadi ada mata kuliahnya Pak Am tadi sore. Kemudian dalam semester ini saya mengambil juga mata kuliah yang semester itu mata kuliah proses manufaktur. Nah, jadi teknik industri, Fakultas Teknik kan bekerja sama juga dengan SMKN 1 Taliwang, tempat saya mengabdi sekarang. Tanggapan dari Pak Am tadi itu, bahwa dalam proses kegiatan KBM-nya, mata kuliahnya proses manufaktur ini, kita bisa difasilitasi untuk datang kuliah ke sini, artinya untuk membangun komunikasi ulang begitu Pak, dengan pihak SMK tentang kegiatan belajarnya di sini. Untuk kegiatan belajarnya, insya Allah nanti saya yang akan meminta langsung ke pihak sekolah untuk siapa-siapa yang akan mengajar, kemudian kapan waktunya bisa saya atur. Saya ingin difasilitasi surat menyuratnya kepada sekolah saja, itu saja Pak. Iya. Itu dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Rifan Iftikar semester 4 di Teknik Industri, gitu ya. Oke, silakan yang dari informatika Pak Puakang Rahimuddin. Mana Pak Pakang? Oh, kayaknya sinyal ini nampak. Audionya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sip. Lanjut. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pokang Rahimuddin. Saya Ketua Himinpu dari Fakultas Teknik Informatika. Periode 2020-2021. Ke satu periode ini saya sudah mengadakan bimbingan belajar di Yayasan Panti Asuhan Balat. Yang kedua, kegiatan kami di Minpo yaitu donor darah. Selain donor darah juga kami melakukan kegiatan turun ke jalan untuk membantu banjir yang ada di Bima dan di Sumbawa. Jadi di Minpo banyak kegiatan yang kami laksanakan selama 1 tahun ini. Dan divisi
yang ada di yang ada di Himinfo, yaitu ada divisi humas, ada divisi olahraga dan seni, ada divisi dokumentasi dan publikasi, yang satunya lagi yaitu divisi apa itu yang satu itu, lupa saya, nanti saya jelaskan. Ya, Kemudian riset mungkin. untuk sementara ini karena masa periode saya mungkin sudah habis, jadi akan kami adakan musyawarah besar untuk pilihan ketua Himinfo yang baru. Tapi kami sekarang mungkin masing-masing masih ada kesibukan, jadi insya Allah mungkin bulan depan kami akan adakan musyawarah besar untuk pemilihan ketua Himinfo berikutnya. Begitu Pak. Ya. Terima kasih. Oke, demikian dari MPS yang informatika ya. Kalau di informatika namanya Himinfo ya. Ya, Himinfo. Kalau di industri tadi apa Ya, namanya Rifan? Himpunan Mahasiswa Informatika. Himatri. 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 Oke. Oke, berikutnya Pak Hajid dulu ya. Sebelum nanti ke Pak Abdul Hamid. Silakan Pak Hajid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang saya hormati dekan beserta jajarannya, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk dapat berbicara. Baik, selama ini dari apa yang telah kami lakukan dari HMT Undopa, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama, kami sebagai HMT Undopa itu sekarang sudah termaksud dalam anggota Permata, yaitu Persatuan Mahasiswa Tambang se-Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua dari HMT Undopa sendiri, kami telah juga termaksud dalam Permata Jabanusa. Jadi kami sudah termasuk dalam anggota Jawa, Bali, maupun Nusa Tenggara Barat. Nusra. Terus kami dari HMT Undopa kemarin sempat melakukan kegiatan SPL, studi pengenalan lapangan di Jerewe, dan di sana kami menemukan lokasi batuan mangan yang kita bilang cukup banyak atau kita bilang cukup besar, istilahnya cadangan yang ada di sana. Itu menurut dari dosen pembimbing saat kami studi pengenalan lapangan kemarin. Terus kami juga sebagai HMT Undopa kemarin juga sudah pernah berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Mataram melakukan webinar nasional se-Indonesia. Itu kemarin. Itu 2 kali, sama itu dengan materi nikel sama mengenai tentang semen. Itu kemarin. Mungkin itu saja mungkin yang saya bisa laporkan mengenai tentang HMT Undopa. Oke, semester berapa Hajid? Semester 6. Semester 6 ya. Kalau di tambang nama ininya apa himanya? HMT aja? HMT, Himpunan Mahasiswa Tambang tadi. Oh, jadi nggak pakai panjang-panjang ya, HMT gitu ya. Oke, lanjut. Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hamid Al-Hakim, semester 4 Teknik Sipil. Buset. Ribut di mana itu? Di acara beliaunya. Ya, jadi sambil acara keluarga. Nah, berarti cari posisi yang enggak pas lah. Mungkin nanti izin aja, mungkin nanti habis ini gabung lagi lah ke acara. Sambil tetap monitor. Ya, silakan.
waktu yang pas gitu ya. Oke, nggak apa-apa, sebentar aja. Oke, sudah? Abdul Hamid? Saya Pak. Ya, silakan dilanjut sebentar aja. Di teknik sipil kami kemarin sudah merencanakan pelatihan-pelatihan AutoCAD, cuman di kendala banyak sih mahasiswa yang tidak memiliki laptop, jadinya vakum lagi Pak. Iya. Selain pelatihan? Cuman itu yang berjalan satu, terus vakum lagi karena itu kendalanya. Mahasiswa banyak yang tidak memiliki laptop. Oke. Dan berhubung juga Himtex ini baru jadi Pak, baru pertama, jadi itulah masih butuh bimbingan. Apa namanya kalau di sipil namanya Himtex? Himtex Pak. Himtex saya. Oh, ada teks AKS gitu ya. Jadi teks ya, Pak. Sipil. Ya, Pak. Himtex. Oh, iya. Iya, Pak. Oke, itu dari sipil. Oke. Rasanya sudah semua ya ini ya. Oke. Oke, jadi Abdul Hamid bisa lanjut acara sambil monitor aja lah nanti ya, bisa mendengarkan apa yang kita bahas, kemudian insya Allah nanti juga akan kita share juga tayangan ulang dari meeting kita pada malam hari ini, dan mungkin nanti kita perlu buat grup khusus nanti ya, di situ ada HS, di situ ada Kaprodi. Kalaupun nanti ada dosen pembina dan lain-lain, nah itu juga kita perlu biar memudahkan komunikasi, gitu ya. Oke, jadi agenda kita pada malam ini, selain tadi kita sudah perkenalan dan mendapat laporan singkat dari masing-masing HMPS, begitu ya. Tentu masing-masing itu punya program kegiatan, program kerja, kemudian punya anggota atau kepengurusan, kemudian ada masa jabatannya, ya, serta kendala-kendala yang dihadapi, gitu ya. Nah, untuk masa jabatannya apakah seragam semua? Apakah setahun, 2 tahun? Gimana Pak Wadek? HMPS? Biasanya 1 tahun Pak Kodeka. Oh, 1 tahun aja. Nah itu berarti gantinya itu masanya sekarang ini bulan apa gitu, sudah mau berakhir ini? Rata-rata udah mau berakhir kecuali Himtex. Oh, sipil ya. Oke. Kalaupun nanti misalnya terjadi pergantian, ya kita harapkan bisa mengawal atau mentransferkan apa-apa yang kita bahas malam ini ke kepengurusan baru, ya. Semoga juga ya tetap melanjutkan lah atau 2 periode lah gitu ya. Amin. Ya. Oke, jadi dalam masa pengurusan setahun ini kita berharap HMPS ini bisa melaksanakan kegiatan. Paling tidak 1 kegiatan yang bisa kemudian menjadi keunggulan, yang ada hasilnya dan bisa membawa dampak bagi Civitas Akademika Undova maupun masyarakat. Ya, paling tidak ya 1 kegiatan. Nah, syukur-syukur ya ada beberapa kegiatan. Nah, di dalam kemahasiswaan itu biasanya itu terbagi 2 nanti kegiatannya. Ada kegiatan yang sifatnya akademik, ada yang sifatnya non akademik, ya. Nah, biasanya yang cenderung banyak itu biasanya non akademik biasanya ya. Tadi ada misalnya aksi kemanusiaan, kemudian apalagi ya, olahraga, seni, begitu ya. Nah, cuma yang kita perlu ingatkan kembali, jangan lupa juga dikuatkan aspek atau program kerja di bidang akademiknya.
karena itu yang juga penting dan perlu ada, begitu ya. Nah, misalnya kegiatan kalau informatika itu ya apakah pembuatan aplikasi dan seterusnya gitu ya, atau multimedia ya dan lain-lain. Nah, kalau di misalnya tambang tadi ya, apakah mungkin eksplorasi, apakah seperti yang waktu itu ya Pak Wadek ya, ada mengolah batu-batu itu menjadi souvenir atau apa ya, cenderamata itu ya, itu juga satu hal yang bisa membawa dampak atau terlihat hasilnya lah gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi hasil bersama atau hasil dari MPS-nya. Nah, jadi itu yang perlu saya ingatkan kembali untuk masing-masing HMPS agar paling tidak selain kegiatan di bidang non-akademik juga perlu dipertimbangkan kegiatan di bidang akademik. Karena saya berharap nantinya bisa membangun kolaborasi tadi seperti yang saya katakan, jadi nanti ada satu prodi, satu produk. Nah, syukur-syukur satu produk itu produk unggulan. Nah, sehingga nanti kita tidak perlu harus membedakan apakah itu produk dosen, apakah itu produk mahasiswa, ya intinya itu satu prodi, satu produk. Dan kita berharap masing-masing itu kolaborasi, ya. Nah, misalnya tadi contoh nih informatika itu buat satu aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya contoh gitu ya. Apakah aplikasi misalnya nih deteksi banjir kah, apakah apa gitu dan seterusnya, contohnya ya pengaduan masyarakat lah atau apa begitu ya, misalnya contoh begitu. Atau aplikasi yang sifatnya dipakai di internal kita ya, untuk digunakan di fakultas atau di universitas dan lain-lain. Nah, itu contoh saja. Jadi disebut dengan kegiatan di bidang akademik ya, yang benar-benar berpengaruh terhadap atmosfer akademik kita. Nah, sehingga perlu di dalam masing-masing MPS itu punya divisi, namanya divisi riset atau divisi inovasi. Nah, itu yang menjembatani nanti agar akademik itu tetap ada dan berkesinambungan. Jadi perlu ada satu bidang, entah namanya bidang riset, entah bidang inovasi gitu ya, yang masing-masing itu nanti akan punya produk akademik unggulan yang nantinya akan dikolaborasikan dengan dosen dan kaprodi. Makanya nanti perlu ada semacam pembinanya gitu ya. Kalau nggak salah di Borang juga disebutkan gitu ya Pak Wadek ya. Tadi semua MPS itu ada dosen pembinanya Pak. Selain kaprodi berarti itu pembinanya kan? Selain di luar kaprodi ya saya. Selain kaprodi benar-benar fokus mengawal, mengkolaborasikan, mensinkronkan kegiatan mahasiswa ini, karena ada hal-hal kegiatan yang memang mandiri HMPS itu bisa melaksanakannya, ada juga yang tadi kita sebut kolaborasi itu, sehingga nanti akan lahir satu produk, satu prodi. Nah, ketika nanti masing-masing produk dari prodi ini ya ada teridentifikasi dan muncul, itu bisa nanti kita jadikan objek yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Ya, misalnya untuk dosen bisa dijadikan usulan penelitian, usulan hibah. Untuk mahasiswa bisa dijadikan mungkin untuk hibah PKM, bisa untuk diteliti jadi skripsi, ya, bisa dikembangkan misalnya untuk sehingga menghasilkan, sehingga mendatangkan pemasukan. Nah, itu yang kita harapkan istilahnya satu objek tadi itu bisa multifungsi, sehingga nanti tidak perlu kita akan beda-bedakan itu dari karyanya mahasiswa kah, dosen kah, rasanya sih tidak perlu karena kita prinsipnya kolaborasi gitu ya, sehingga nanti bisa kita gunakan secara bersama-sama gitu ya. Dan apalagi nanti kalau misalnya industri bisa buat alat otomatisasi ya, apakah nanti untuk UMKM atau untuk
pemerintah daerah atau mungkin swasta gitu ya. Apakah nanti kemudian bisa dipatenkan? Oh, itu luar biasa lagi gitu ya. Atau mungkin bisa diproduksi massal atau diproduksi bisa dijual gitu ya kan? Nah, itu kan lumayan itu nanti. Nah, itu yang kita harapkan itu dengan kolaborasi tadi ya. Nanti dosen bisa masukkan ke dalam hibah, mahasiswa dijadikan PKM, dijadikan skripsi. Jadi nanti kita bisa kembangkan terus bersama. Nah, kalaupun nanti misalnya dapat menang lomba atau hibah atau apa kan, bisa menjadi modal untuk HMPS-nya beraktivitas, bisa modal untuk prodinya mungkin nanti studi banding kemana gitu kan. Nah, jadi kita tidak lagi nanti tergantung dari universitas, walaupun tetap kita akan perjuangkan ya kami di tingkat fakultas ya untuk memperjuangkan bagaimana masing-masing kegiatan HMPS itu juga di backup oleh dana dari universitas ya. Nah, kalau nggak salah itu ada ya Pak Wadek ya anunya ya anggaran masing-masing HMPS ya. Intinya itu tetap berkegiatan, ada kegiatan, ada hasilnya, insya Allah itu akan disupport lah oleh universitas. Rasanya itu kayaknya nggak mungkin akan nggak disupport ya. Nanti kita yang akan kawal agar bisa lancar lah kegiatan. Saya katakan tadi, paling tidak ada satu kegiatan dalam setahun itu, entah itu di bidang akademik, non-akademik, yang benar-benar bisa menjadi produk atau program utama lah, program kegiatan utama yang bisa nanti dilaporkan di dalam kepengurusannya begitu ya. Oke, itu jadi yang pertama yang ingin saya tekankan itu adalah adanya kita kolaborasi ya, kolaborasi terutama di bidang akademik ya, sehingga nanti kita bisa wujudkan satu prodi, satu produk unggulan. Kita nggak mau nanti ada prodi yang anak emas, anak tiri, enggak ada. Kita semua ini unggulan. Teknik itu fakultas terbesar kita di Undova itu, ya. Jadi kita punya potensi yang sangat besar, baik mahasiswanya, baik dosen-dosennya. Apalagi sekarang kita banyak sekali sumber daya yang luar biasa, ya. Ada salah satunya Pak hari ini luar biasa sekali nanti bisa mensupport kita. Nah, jadi saya rasa saatnya untuk kita berbenah, berbuat lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kedua, yang perlu saya tekankan di sini, kita akan tingkatkan kemitraan dan kerjasama nanti, baik fakultas maupun prodi, termasuk juga mahasiswa nanti, HMPS itu ya, kita bersama-sama mungkin atau nanti masing-masing bidang, masing-masing unit gitu ya, kita bisa menjalin kemitraan tadi seperti yang disampaikan oleh Rifan ya, dengan SMK, dengan SMA, dengan pemerintah daerah, dengan UMKM, dengan desa, bahkan itu sangat memungkinkan begitu ya untuk kita bermitra. Karena apa? Kita ketika sudah punya produk tadi itu kan butuh implementasi, butuh untuk kita salurkan, untuk kita terapkan. Nah, dengan kita bermitra itu ya salah satunya kita punya mitra untuk kita implementasikan apa yang kita tadi buat itu, gitu ya. Misalnya nanti industri punya alat otomatisasi, misalnya untuk pembuatan apa gitu ya, kue gitu ya, atau adonan apa gitu kan, nah, itu kan bisa kita kerjasama dengan mungkin KSB Mall atau UMKM gitu kan. Nah, banyak hal sih yang bisa kita buat gitu ya. Misalnya teknik pertambangan tadi, misalnya selain eksplorasi dan segala macam, nah, misalnya tadi itu sudah bisa membuat cenderamata atau plakat misalnya atau apa, ya, itu kita bisa kerjasama, baik itu nanti dengan pihak-pihak ya desa atau pemerintah daerah atau swasta, atau mungkin nanti bisa menjadi souvenir fakultas atau prodi. Ketika kita ada kegiatan kita bisa bangga gitu ya, ini cenderamata dari fakultas atau dari prodi gitu kan. Nah, walaupun di universitas juga ada gitu kan. Nah, itu akan menjadi satu nilai lebih kita ya, dan itu saya rasa mesti akan meningkatkan nilai di dalam borang akuntansi ya, bahwa mahasiswa berkolaborasi dengan dosen menghasilkan satu karya atau produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, ya.
Nah, kemudian Mohon maaf sebelumnya. Boleh ya nambah, Pak? boleh, Kalau silakan. masalah Sebelum cindera saya mata lanjutkan. itu kami kalau masalah cindera mata kami sudah pernah buat, Pak. Dan kemarin kami waktu study tour kami juga bawa cindera mata dari Batuan juga, Pak. Nah, kendala kami itu tuh sekarang tuh nggak punya sekret, Pak. Jadi semua peralatan kami itu semuanya di dalam kelas. Baik itu rak buku atau pemotong batu apa segala macamnya semuanya di kelas, Pak. Jadi kami kekurangan lab untuk kami berdiskusi ataupun membuat satu inovasi baru tuh nggak ada, Pak. Itu kekurangan kami. Ya. Oke, berarti nanti kita akan coba follow up di pimpinan fakultas maupun prodi terkait dengan satu mungkin kesekretariatan lah gitu ya, tempat poskonya lah masing-masing HMPS itu, kemudian ada semacam base camp-nya lah gitu ya, yang tempat itu mempraktekkan atau apa gitu ya. Nah, sehingga nanti benar-benar bisa aman, nyaman begitu ya kurang lebihnya ya. Berarti selama ini belum ada ya tempat khusus gitu, base camp-nya atau ruangannya gitu yang informatika yang lain? Apa? Sebelumnya begini, ada, cuman kemarin kami diambil dari alih sama informatika. Lanjut aja, Pak. Oke. Jadi nanti kalau kondisi saat ini misalnya di informatika itu ada ruangan khusus kah untuk KMPS? Ya, kalau di informatika, Pak, kami laporkan kita sudah dikasih base camp di atas, di lab laboratorium di atas itu, Pak. Cuman kendalanya kita di atas itu ada kegiatan kursus komputer yang dilaksanakan sama anak-anak Himinpo. Itu terkait masalah apa namanya pemrograman jaringan dan multimedia. Ada 3 program yang dilaksanakan sama mahasiswa informatika sama mahasiswa yang lainnya. Cuman kendalanya mungkin komputernya, Pak, kurang memadai gitu. Berarti poskonya itu yang di samping lab di atas itu ya? Di samping lab, ya, yang di samping lab itu. Kalau dulu kan ruangannya Kaleb itu ya? Iya. Oke. Kalau industri ada ruangan khusus? Sudah ada? Ada, Kak, di samping kantin. Di samping kantin, samping aliran air itu kan ada ruangan kecil di situ, itu sekalian lab, sekalian tempat produksi kita juga. Oke. Abdul Hamid yang di itu pun bocor, Pak. Sipil? Apanya yang bocor? Yang sipil kira-kira ada tempat khusus atau bocor? Kalau hujan di lab industri itu Pak, banjir, Pak. Jadi itu sih belum kita nih pengen perbaiki sedikit-sedikit gitu, Pak. Oke. Jadi dengan keadaan yang bocor itu insya Allah produk tetap jalan, Pak. Ya. Oke, jadi paling tidak gini, kita akan komunikasikan ke universitas, semoga dalam masa-masa ini, masa-masa pembenahan ini, salah satu hal tadi itu bisa kita perjuangkan lah begitu ya, biar kegiatan itu nyaman, leluasa gitu ya, sehingga benar-benar kita bisa menghasilkan karya yang baik. Tapi kalaupun seandainya tidak pun, tetap kita harus berkreasi, harus tetap bisa beraktivitas. Itu saran saya nanti ya. Tapi insya Allah nanti kita akan perjuangkan. Oke, yang berikutnya yang saya sampaikan itu adalah hal lain yang perlu dipertimbangkan di dalam kegiatan mahasiswa itu, selain tadi yang saya sampaikan akademik dan non akademik, itu ada yang namanya soft skill. Ada yang namanya soft skill. Itu hal yang akan sangat membantu dalam keorganisasian, kelembagaan maupun di HMPS ya. Dan semua juga, ya, di dosen juga, di prodi juga, ya. Itu kita tetap butuh yang namanya soft skill. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita public speaking, bagaimana kita istilahnya itu
berkegiatan dengan masyarakat dan segala macam ya. Jadi nanti mungkin kita bisa laksanakan pelatihan-pelatihan soft skill itu, apakah bisa misalnya HMPS sendiri, apakah nanti kita kolaborasikan dengan prodi, atau mungkin gabung sekalian di fakultas gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita juga jalani dan kita terapkan, karena sangat perlu itu ya nanti kita ketika suatu saat tampil gitu ya, apakah HMPS-nya, apakah dosennya, apakah prodinya, itu kita bisa benar-benar membawa citra positif lah gitu ya di masyarakat, di luar kampus maupun di dalam kampus ya terkait dengan soft skill ini. Dan termasuk dalam soft skill itu selain ada tadi itu ya ada leadership juga, ada kewirausahaan juga nanti ya. Bagaimana berbisnis itu beretika yang baik dan terusnya. Karena bisa jadi nanti ya masing-masing produk yang saya bilang tadi itu kalau pun nanti bisa kita wujudkan, itu kita akan usahakan itu bisa dikomersilkan kalau bisa nih. Kalau bisa itu kita ada upaya apa istilahnya itu ada aspek kewirausahaannya. Nah, sehingga nanti bisa menjadi ya tambahan masukan lah begitu ya bagi kita semua, bagi HMPS terutama, sehingga nanti ya punya kas yang lumayan lah gitu ya. Oke, itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Nah, mungkin kita berikutnya kita dialog dan diskusi. Mungkin Pak Kaprodi bisa menyampaikan, menanggapi terkait dengan dosen pembina tadi itu ya, apakah memang sudah ada atau memang belum gitu? Gimana Pak Wadek? Kira-kira sudah ada semua? Sudah ada semua. Baik Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dosen pembina tiap HMPS itu ada Pak Dekan. Kayaknya seperti contoh di industri Himatri Pak Dimas. Di HMT tambang itu Pak Trisman. Di Himtek itu adalah Ustadz Ahirudin. Iya. Di informatika itu adalah Ustadz dosen TU. Iya. Saya pembina HMPS. Jadi sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada. Terkait sekretariatnya, pada saat awal-awalnya kemarin itu ada sekretariat. Sekretariat itu ada di lab masing-masing. Kayak tambang ini tambang kan terkendala dengan ruangannya dipinjam pakai oleh pondok Pak Dekan. Oleh SD Islam. Tapi itu hanya sementara. Nanti setelah ruangan SD Islam itu sudah terbangun, kan udah tinggal peresmiannya, nanti ruangan itu akan dikembalikan lagi kepada HMT. Masya Allah, sudah dapat ruangan lagi nih, Masya Allah. Iya. Kemudian untuk adik-adik HMPS, ketua HMPS ini, apabila mau mengadakan MUBES, tolong sebulan sebelum MUBES itu proposal atau terkait anggaran tolong diajukan ke rektorat. Ya, biar bisa diperjuangkan cepat gitu ya. Karena sekarang kan semua keuangan dari universitasnya dipegang oleh yayasan. Tapi kalau kita mau minta anggaran itu nggak bisa dalam waktu dekat, nggak bisa dalam 1-2 minggu. Jadi harus sebulan sebelumnya kita anggarkan. Dan juga setiap semester semua HMPS di Cordova itu memiliki anggaran 1,5 juta Pak Dekan. Setiap semester. Berarti kalau setahun kepengurusan berarti 3 juta ya? Tapi itu harus ada kegiatannya. Nah, itu dia. Nah, apabila adik-adik HMPS tidak ada kegiatannya, uang itu ditarik kembali ke universitas. Masya Allah. Karena kemarin kan selalu Bapak katakannya, selalu saya katakan kemarin kepada HMPS, tempat saya bicarakan juga dengan Pak Puakang juga pernah, Pak Putu Akang, kemudian kepada Adinda Haji juga pernah kan saya katakan itu. Yang penting ada kegiatannya, ajukan anggaran, insya Allah uang itu akan dikeluarkan, uang HMPS. Baik itu akademik maupun non akademik. Nah, kepada adik Rifa, Nadinda Rifa ini, saya minta tolong kalau misalnya nanti pada saat kan di USMKN kan ada lab AutoCAD-nya di mana?
Ya. Nah, tolong ajaklah anak-anak teknik sipil, ajaklah anak-anak pokoknya informatika tambahan juga. Ajaklah mahasiswa Fakultas Teknik untuk meningkatkan soft skill-nya, untuk meningkatkan skill-nya terkait AutoCAD. Karena mahasiswa teknik itu kan harus bisa AutoCAD. Kenapa saya katakan AutoCAD? Industri harus, sipil harus, informatika harus, apalagi tambang. Tambang itu ada mata kuliah JIS-nya. Dan itu adalah AutoCAD yang teraplikasi untuk sama Excel ini Pak Arview, program Arview. Kayak nanti Pak Ansori Akbar lebih mengetahui itu Pak Ansori ya. Iya. Jadi tolong apa-apa kegiatan, asalkan ada laporannya, insya Allah akan kami forward ke pihak rektorat dan yayasan. Saya tanggapi ya. Boleh. Silakan, Rifan. Silakan. Untuk ini anggaran itu sedikit itu bisa berupa yang kita mau adakan pembuatan produksi itu bisa termasuk ke situ Pak ya? Bisa. Itu kan kreativitas Anda, inovasi Anda. Betul. Asal tadi itu ya kita tekankan. Bulan sebelumnya. Betul. Asal pertama jelas kegiatannya apa, diajukan lebih awal, gitu ya, dan usahakan benar-benar itu memang dari sisi anunya itu tepat guna lah ya, tepat sasaran, tepat guna, bermanfaat, gitu ya. Nah, jadi jangan asal ada kegiatan terus uang habis, nah itu. Dan informasi yang tadi disampaikan Pak Wadek itu saya anggap sudah cukup lah dasar untuk kita beraktivitas, tidak disupport lah, gitu kan. Nah, saya rasa sebelumnya, Afwan Pak, memang sebelumnya kan saya nggak tahu dan sempat mungkin dikasih tahu tapi kita tidak tindak lanjut. Jadi setiap kegiatan pembuatan produk apa segala macam itu kita pakai uang saku sendiri itu kemarin Pak. Jadi mungkin kali ini ketika dapat ini maka mungkin bisa kita bikin RAB-nya yang diajukan. Buat RAB. Apalagi sekarang kan Power 3 dari Fakultas Teknik, insya Allah tetap diprioritaskan sama Pak Jun itu. Betul. Kemudian tanggapan tentang kerjasama dengan SMK 1 Taliwang. Ini yang saya sampaikan tadi itu bahwa kemudian kita ketika ingin melakukan kegiatan belajar di sini, kita mengajukan waktu, kemudian jumlah mahasiswanya, kemudian kita memintakan otomatis entah itu tenaga pengajarnya itu entah dari kampus SMK sendiri itu sih yang harus jelas Pak. Kemudian yang kalau yang saya bahas di sini kan kemarin sempat juga mau kegiatan belajar CNC di sini kan. Nah, jadi saya tanya kepada kajurnya, disediakan itu saja. Kemudian berapa jumlah mahasiswa yang akan datang, terus apa yang akan dipelajari, kemudian nanti pengajarnya itu dari mana, silahkan bersurat ke sekolah. Itu sih tanggapannya Pak. Ya, paling tidak nanti kalau kita sudah wadahi dalam bentuk MOU atau kemitraan atau kerjasama, saya rasa itu akan lebih jelas nanti itu kan. Nah, apakah nanti di bidang tadi itu ya kegiatannya MPS, apakah nanti di bidang penelitian atau skripsinya mahasiswa, apakah di bidang pengabdian dosen, itu banyak hal nanti. Makanya nanti perlu prodi atau fakultas nanti follow up dalam bentuk MOU itu, ya kan? Nah, dan itu yang saya katakan tadi, kolaborasi. Pentingnya kita kolaborasi, pentingnya kita bersama-sama, berjamaah itu di situ, agar kita itu sekali mendayung itu 2-3 pulau terlampaui, gitu ya. Nah, makanya tadi syukur-syukur produknya tadi yang saya sampaikan itu, ya, itu dikomunikasikan dengan pembinanya tadi. Misalnya siapa tahu ada arahan, sehingga satu produk itu ada aspek yang bisa dikembangkan oleh dosen, ada aspek yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa, sehingga kita bisa dapat banyak manfaat di situ gitu loh, ya kan?
Nah, misalnya contoh lah kemarin itu produk parfum aroma kopi rarak di industri, ya kan? Nah, itu bisa saja nanti dikaji oleh dosennya gitu ya, sehingga nanti bisa lagi ada pengembangan produk misalnya. Terus mahasiswanya juga bisa nanti apa, misalnya contoh jadikan PKM atau jadikan skripsi atau apa gitu kan, Pak Amir ya. Bisa. Nah, itu contoh saja, itu contoh. Jadi usahakan tadi itu tidak hanya sekedar ada kegiatan, tidak hanya sekedar ngambil anggaran, tapi benar-benar yang sangat manfaatnya besar, sangat berpotensi untuk menjadi produk unggulan yang dikolaborasikan tadi itu. Ya. Allah. Ya. Oke, jadi kan sudah ada Kaprodi, sudah ada HMPS. Maka nanti mungkin Pak Wadek, kita akan buat satu grup WA yang isinya kita ini. Jadi pimpinan fakultas, kemudian Kaprodi, ketua HMPS, dan dosen pembina. Nah, sehingga nanti kita akan lebih mudah berkomunikasi, ada informasi-informasi baru, kita bisa saling mengabarkan, gitu ya. Pak Ansori juga dari jauh bisa tahu perkembangannya, gitu kan. Sehingga nanti ada arahan-arahan. Nah, saya rasa perlu nanti kita akan bentuk ada grup khusus untuk urusan kemahasiswaan ini, gitu ya. Siap. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari Kaprodi, dari HMPS? Saya Pak Ya, dari HMP Himinpo. Jadi begini Pak, sebenarnya program kami di Himinpo itu masih banyak yang belum kami laksanakan, terkendala dengan adanya virus-virus corona ini, sehingga kegiatan-kegiatan kami yang melibatkan banyak orang itu ditiadakan waktu itu. Jadi sebenarnya kami itu ingin mengadakan pelatihan ke sekolah dan ke desa-desa Pak. Yeah. Jadi pelatihan masalah komputer, masalah multimedia, masalah Microsoft Office. Sebenarnya itu kegiatan kami sebenarnya di tahun periode ini yang kemarin ini sebenarnya. Tapi terkendala karena kita tidak diizinkan karena adanya COVID. Jadi kemungkinan besar mungkin tahun yang akan datang, periode yang akan datang ini mungkin akan kami laksanakan kegiatan tersebut. Dan kami sudah berkomunikasi sama Kap Pembina juga, terus Kaprodi juga pernah kita mengutarakan kegiatan kami, dan insya Allah mungkin tahun ini selesai MUBES nanti langsung kami akan melaksanakan kegiatan itu. Dan satu lagi Pak, di Himinpo sekarang itu setiap 1 bulan sekali kami adakan yasinan se-Himinpo di kampus Pak. Iya. Jadi kegiatan kami setiap 1 bulan sekali yasinan kami akan laksanakan di kampus. Yeah. Dan kami akan melibatkan juga besar besok saya ini kami melibatkan dosennya dan tukaran setelah kita yasinan kita bisa silaturahmi di fakultas begitu Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih infonya ya Pak Pokang dari Informatika. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk semua HMPS, tentu kita dalam menyusun program kegiatan itu semua HMPS kan punya tuh daftar gitu ya. Nah, seperti saya katakan tadi, perlu ada yang namanya skala prioritas, ya. Bisa saja kegiatannya itu banyak, tidak masalah, ya. Nah, walaupun banyak, nanti diprioritaskan. Ada kegiatan 1 yang utama, 2 yang di bawahnya, 3 dan seterusnya. Sehingga fokusnya itu kepada yang program utama itu, yang tadi yang kita sebut bisa ditarik anggaran sehingga nanti bisa berjalan itu, begitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalaupun nanti ada pergantian ya bisa nanti disampaikan nanti ke pengurus barunya. Jadi
Ada namanya skala. Yang kedua, Skala prioritas. ya, yang kedua yang perlu ditekankan adalah kreativitas itu menembus ruang dan waktu, ya. Nah, yang namanya kreativitas itu tidak ada yang bisa menghalangi. COVID apapun itu tidak akan bisa menghalangi kreativitas. Jadi kita harus berlatih bagaimana berkreativitas. Justru dengan adanya COVID itu kita bisa mengambil hikmah, ya. Orang terbiasa Zoom meeting, orang terbiasa kuliah online, orang terbiasa menggunakan m-banking, e-commerce, gitu ya. Nah, itu hal yang kemudian muncul dari satu keterbatasan, satu masalah. Nah, jadi contoh tadi itu kalaupun mau mengadakan pelatihan, bisa saja diselenggarakan secara online, gitu ya. Misalnya nih, nah apalagi sekarang ini kan sudah agak longgar, gitu ya. Ya sesekali bisa. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini harus tetap beraktivitas, harus tetap punya kegiatan, apapun kondisinya. Mau nanti ruangan sekretariatnya ada atau tidak, mau terbatas alatnya atau tidak, mau anggarannya ada atau tidak, sebenarnya kegiatan itu tetap harus ada. Ya, makanya saya bilang tadi kalau kita bisa berkolaborasi, bisa nanti diarahkan oleh pembina, bisa dikolaborasikan dengan hibah dosen, misalnya hibah dosennya diterima, maka kegiatannya yang mahasiswa juga bisa jalan. Walaupun misalnya contoh tadi itu anggaran tidak ada, saya contoh, tapi kan ini jelas-jelas ada anggaran. Nah, itu ya, sehingga nanti harapan saya dengan adanya kita nanti grup khusus WA tadi itu, nah kita bisa sama-sama carikan solusi bersama, sehingga tidak ada alasan untuk masalah itu dipendam sendiri. Itu yang saya harapkan, begitu ya. Nah, jadi sama-sama enak lah kita ya. Di pimpinan juga tahu apa yang terjadi di bawah, yang bawah itu bisa ada tempat mengadu atau tempat bisa cari solusi bersama, begitu ya. Nah, saya rasa itu pentingnya kita berkomunikasi dan berjamaah, gitu ya. Dan sekali lagi untuk yang kegiatan-kegiatan, baik itu nanti akademik non akademik, jangan lupa dilibatkan pembina kaprodi paling tidaknya, gitu ya. Nah, kalau acara-acara keluar yang mungkin agak besar ya mungkin libatkan dekan atau pak wakil dekan, gitu ya. Nah, terkait tadi apalagi tadi ya, oh ya, kemitraan SMK dan lain-lain nanti kita coba tidak lanjuti lah nanti ya, termasuk nanti syukur-syukur perkembangan atau kondisi lab di masing-masing prodi itu kita bisa tingkatkan dan kita bisa benahi sehingga tidak hanya sekedar untuk perkuliahan atau untuk praktikum, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk HMPS, gitu ya. Nah, saya ingat dulu waktu saya masih mahasiswa di UAD itu, ya, waktu itu yang namanya himpunan mahasiswa atau kelompok studi dulu itu ya dibilang underground karena waktu itu tidak diakui gitu ya. Yang ada tuh BEM saja waktu itu kan. Akhirnya kami ya minta izin di lab lah kami beraktivitas. Kemudian kebetulan mahasiswa-mahasiswa yang lain itu juga ngekos kontrak itu ya jadi base camp. Artinya tetap ada kegiatan gitu ya. Nah, jadi nanti lab itu bisa dimaksimalkan juga untuk masing-masing HMPS ya, ketika misalnya sudah kondisinya sudah bisa dibaguskan atau dibenahi, nah, bisa jadi nanti sebagai alternatif tempat untuk nanti base camp itu sebenarnya ya kegiatan yang bisa lebih maksimal. Ya. Oke, ada hal lain mungkin sebelum nanti kita izin masuk. Ya, silakan. Pak Ansari Akbar, silakan. Pak Puryadi kayaknya. Pak Puryadi dulu. Oke, silakan Pak. Oke, siap. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, terus teman-teman. Jadi berhubung Mas Abdul Hamid ini ya, ini saya cerita sedikit karena beliau mungkin terkendala dengan anu tadi. Ya, ada acara keluarga. Jadi memang saya acara keluarga. Jadi memang Himtex ini Pak, memang baru beberapa bulan terbentuk yang pertama. Jadi dari akhir 2021 hanya kalau saya benar saya dikoreksi yang memahami
Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Nah, terkait dengan segala bentuk administrasinya, teman-teman Himtex ini lihat sebagai ketua, kemudian Ustadz Ahirudin sebagai pembimbing sudah kita SK-kan. Secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sudah terbentuk, ada ADRT-nya, jadi acuannya mereka sudah jelas. Terkait program kerjanya juga sudah tertuang di dalamnya. Cuma memang teman-teman Himtex ini baru fokusnya kemarin itu ke AutoCAD, pelatihan AutoCAD. Jadi fokus di akademik itu saja yang mereka bisa lakukan. Itu yang pertama. Cuma kalau bisa saya kasih masukan saran ini untuk Himtex dan juga untuk himpunan-himpunan yang lainnya. Yang pertama sekali itu jangan sampai ketua Himtex sendiri itu tidak tahu anggotanya. Anggota internal dan anggota eksternalnya itu perlu dideteksi lebih awal. Jadi jangan sampai kita mengadakan rapat harus datang sekian tapi kita nggak tahu anggotanya. Yang masuk ke pengurusan internalnya berapa dan sekeseluruhannya itu berapa. Itu sudah saya kasih PR-nya ke Amir. Bukan ke Amir. Ke Hamid. Abdul Hamid. Jadi itu Hamid ya. Sudah saya tugaskan. Mungkin HMT yang lain sudah klop sih mungkin. Saya kurang tahu. Tapi itu penting menurut saya. Nah itu ketua Himtex. Kemudian diharapkan dari adanya Himtex himpunan ini menjadi wadah atau sumber informasi kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi banyak budaya atau tradisi, mohon maaf ini kita buka-bukaan tapi memang ini fakta pada yang terjadi. Saya 2 hari ini sudah mulai kuliah semester genap, tetapi yang isi KRS dari 11 orang cuma 2 orang yang sudah isi KRS. Validasi. Itu mungkin lebih kita tekankan melalui informasinya bisa melalui kemudian Himtex mahasiswa dosen pembimbing akademik. Nah, kami yang belum dari antara dosen pembimbing sudah dibentuk dan pembimbing tapi mahasiswa belum pernah ketemu sepertinya. Rasa kayak gini sebelum hal-hal semacam itu saya rasa perlu kita kerjasama dengan Himtex ini, bukan dengan himpunan seteknik ini. Jadi biar mahasiswa itu ada rasa tanggung jawab mereka kuliah itu bantu support dosen oleh masing-masing himpunan ini. Dalam hal administrasi, kalau sekarang harus ngisi KRS ya harus segera isi KRS. Jangan kalau memang sudah ditutup ya dia dihitung cuti nggak ngambil kuliah itu. Nah, itu yang perlu kita tekankan biar mereka nggak sembarang saja. Saya mau ngisi nanti sudah kita ngisi kayak gitu. Jadi itu. Jadi Himtex poin saya adalah bisa mendeteksi yang pertama itu adalah anggota-anggotanya, mana anggota internalnya jelas. Eksternalnya juga harus jelas berapa datanya per berapa orang di semester ini dan itu dilaporkan ke kami, ke pembina, ke Kaprodi. Nah, itu. Mungkin bisa melalui Himtex supaya Himtex kenal, ya kami jelas juga harus tahu tentang itu. Kemudian berkaitan dengan ini teman-teman industri, saya lihat ini sangat memotivasi, mudah-mudahan bisa motivasi juga himpunan yang lain, termasuk tambang saya lihat juga udah lumayan. Kami di sipil, saya tagline katanya Pak Dekan, satu prodi satu produk itu menarik. Jadi teman-teman di Hamid mudah-mudahan ini bisa kita internkan, kita maksimalkan ya melalui pembina. Jangan lupa koordinasinya ke pembina. Mungkin mudah-mudahan Hamid dengarin ya, Hamid. Semangat Mas Hamid. Ya.
Jadi itu. Jadi ada istilah menarik ini pada kan, mohon maaf saya ambil dari mantan menteri ini, mantan menteri pendidikan. Istilah saya koordinasi sama itu menarik sekali. Kalau teman-teman mahasiswa pernah dengar itu tentang istilah hilirisasi, bagaimana ini sudah diterapkan oleh teman-teman industri, bagaimana produk mentah itu bisa itu dari hulunya produk mentahnya sampai hilirnya itu bisa menjadi suatu produk, dan produk yang bersaing tentunya dari segi kualitas dan harga itu sangat menarik bisa dikomersilkan. Mudah-mudahan melalui kebijakan Pak Dekan yang baru ini, semangat baru. Jadi ini adalah SDM yang saya rasa poinnya ada di kolaborasi dan komunikasi seperti yang dibilang Pak Dekan. Mudah-mudahan itu bisa kita maksimalkan. Saya salut kepada Prodi Teknik Industri sama teman-temannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sentilan kepada kami. Ini tuh Pak Dekan, beberapa poin saya mungkin lebih ke personal dan mudah-mudahan masuk juga ke teman-teman himpunan yang lain terkait dengan yang tadi perlu kita ketahui juga. Siap. Terima kasih Pak Dekan. Ya, oke, demikian ya Pak Muryadi. Jadi kita berharap nanti dengan kita bersama satu grup bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa saling melengkapi HMPS yang junior istilahnya ya, atau yang baru ada, kemudian bisa dilengkapi dengan yang lain dan seterusnya, begitu ya. Kemudian kita berharap juga ke depan ini bisa masing-masing tertib administrasi lah kita sebut ya, bahasa kerennya begitu ya. Jadi masing-masing program kegiatan itu ada dokumentasinya, ada arsipnya begitu ya. Dan nanti kalau kita butuh ada gitu ya, jangan sampai kemudian tidak ada. Nah, di lingkungan dosen atau di lingkungan fakultas prodi, yaitu nanti kita akan ada yang namanya loker digital ya. Jadi masing-masing orang itu punya loker digital, arsip yang nanti bisa memasukkan data dan akan bisa diakses oleh pimpinan atau oleh orang tertentu, sehingga nanti bisa menjadi hal untuk kebutuhan-kebutuhan internal begitu ya. Nah, saya berharap juga di HMPS ini database anggota tadi, database pengurus itu bisa terrekap, bisa terdokumentasi, kemudian program-program kegiatan, proposal, laporan, ya itu juga terdokumentasi ya. Nah, apakah nanti bisa kita gunakan aplikasi ini bersama, kita pertimbangkan ya, silakan nanti bisa dieksplorasi kalau memungkinkan ya kita pakai bersama gitu ya. Dan dengan kita bersama ini tadi ya, misalnya ya bisa saja misalnya kegiatan itu ada yang namanya kegiatan bersama, kegiatan kolaborasi antar HMPS. Misalnya tadi itu pelatihan AutoCAD gitu ya. Nah, yang menyelenggarakan siapa, nanti pesertanya itu bisa gabungan, yang mengajarkan juga bisa beberapa hal gitu ya. Termasuk kalau ada nanti produk-produk yang sudah dihilarisasi tadi seperti yang disampaikan Pak Puryadi, bisa saja nanti yang masarkan itu orang informatika dengan digital marketingnya begitu ya. Nah, itu yang saya sebut tadi, kita bisa saling kolaborasi itu gitu ya. Oke, tadi Pak Ansari Akbar ingin menanggapi ya, silakan Pak. Saya ada sedikit ini sih. Program seperti itu. Lebih kurangnya bisa dibilang program, bisa dibilang masukan atau apapun. Karena saya jauh, jadi mungkin belum bisa berkontribusi langsung dengan kampus. Tapi saya kemarin sempat berpikir begini. Saya kepikiran waktu Pak WR3 bilangnya kalau tambang ini sebenarnya yang dikejar untuk diunggulkan oleh rektor, katanya seperti itu. Nah, tapi
di sisi lain ternyata lumayan ketinggalan nih dari yang tiga gitu. Betul. Tapi karena memang saya ada di tempat yang lain jauh gitu, jadi mungkin saya kejar di masalah publikasinya. Saya kejar di masalah publikasi dengan masalah kemitraan dengan organisasi pertambangan lainnya. Kayak begini, saya langsung izin ke Padekan kalau saya mau bikin media sosial untuk tambang, khusus tambang, sebagai publikasi kami. Kemudian kedua, saya mau izin sekalian untuk ada wadah namanya Forkopindo. Itu wadahnya forum komunikasi program studi pertambangan se-Indonesia. Kebetulan yang ketuanya itu salah satu dosen waktu di kampus, waktu di ITB. Nah, kita kayak dikejar untuk masuk ke situ, dikejar untuk bisa ikut ke situ. Nah, saya cek-cek kemarin ternyata tambang Undova masih belum seperti itu. Nah, mungkin ke depannya saya akan bantu komunikasi untuk itu. Selanjutnya, saya karena jauh, saya ulangi lagi karena jauh, jadi masalah administrasi saya belum bisa bantu. Mungkin saya punya pemikiran seperti ini. Setiap sebulan sekali saya mau bikin kayak sharing session dengan teman-teman yang sudah bekerja di industri. Jadi nanti saya minta audiensnya itu mahasiswa tambang itu sendiri gitu. Mahasiswa tambang itu sendiri, bisa mahasiswa lain, bisa masyarakat umum. Pokoknya audiensnya, targetnya yang penting teman-teman mahasiswa itu bisa ikut sharing session itu. Nah, saya pikirnya gini, saya kira-kira punya teman lumayan lah. Waktu di Unhas, waktu di ITB kerja di industri, ya baguslah kalau saya berdayakan 1-2 orang itu tiap bulan kasih bukan seperti kuliah umum sih, jatuhnya lebih ke sharing pengalaman mereka yang bekerja. Ya, karena kalau webinar kayaknya agak berat istilahnya, sharing session. Jadi lebih ke sharing aja, lebih ke ngobrol sama teman-teman sejam 2 jam kayaknya, sejam 2 jam kayaknya cukup lah untuk teman-teman yang kerja di industri memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana industri pertambangan itu sebenarnya di Indonesia seperti itu. Jadi saya sekalian minta izin ke Padekan, mungkin saya mau pakai ini Pak, Zoom premium yang ini. Boleh. Yang fakultas. Boleh. Nanti bisa jadi saya siapkan dulu kira-kira gambarannya, kira-kira bentuk programnya seperti apa. Jadi mungkin nanti mungkin nanti bisa difasilitasi dengan Zoom yang premium ini yang dari fakultas. Nah, sama ini Pak, kalau bisa kan ini rencana sharing session saya ini, rencana sharing session kami ini, kalau bisa dikategorikan sebagai pengabdian ke masyarakat seperti itu. Jadi biar nggak sekedar ngobrol kita, nggak sekedar ngobrol teman-teman yang bekerja itu dengan mahasiswa, lebih ke bentuk pengabdian masyarakat, bagaimana kita memberikan gambaran tambang itu seperti apa. Jadi targetnya tadi bukan cuma mahasiswa, masyarakat umum pun kalau mau ya boleh gitu. Jadi mungkin administrasi persuratannya Pak KTU bisa dibantu nanti
program yang kami buat, yang kami rencanakan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ya. Lebih kurang seperti itu sih dari Prodi Tambang. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak Ansari Akbar. Jadi sekali lagi terima kasih banyak bisa tetap mensupport kami walaupun tidak berada langsung di Taliwang, ya begitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak bisa bersedia memberi kontribusi begitu, dan saya rasa kemitraan, link, jaringan, ya itu saya rasa itu juga sudah luar biasa untuk kemajuan kita bersama, gitu ya. Apalagi dengan link Bapak ya yang misalnya bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang akan sangat banyak manfaat ilmunya yang kita bisa tangkap, yang kita bisa cermati, begitu ya. Nah, perkara nanti bentuk kegiatannya, apakah nanti sharing session, apakah nanti bentuknya webinar, apakah pengabdian, saya rasa tinggal kemasannya aja lah nanti Pak, itu administrasi aja nanti. Yang jelas untuk prodi pertambangan, teknik pertambangan, Bapak nanti bisa didampingi oleh Pak Sastro ya, sehingga nanti yang internal di sini mungkin Pak Sastro, yang bisa jarak jauhnya Bapak, begitu ya. Kita bisa ada satu kolaborasi Kaprodi di sana, dan nanti untuk hal-hal teknis administrasi bisa dibantu oleh KTU, gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu nanti ya bisa nanti apakah bentuknya misalnya sharing session tadi, apakah khusus untuk mahasiswa, apakah untuk umum, apakah dengan dosen, gitu ya. Saya rasa akan sangat berguna sekali, termasuk juga bagaimana dengan asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan. Itu sangat penting juga untuk semua HMPS, semua prodi, gitu ya, dosen. Itu juga penting kita ikut satu persatuan, perhimpunan, gitu, asosiasi itu. Karena akan banyak kita dapatkan ilmu, sharing, begitu ya. Nah, bisa saja nanti teknik pertambangan kita itu walaupun misalnya banyak sekali keterbatasan, ya, dengan adanya sharing session, dengan adanya kita misalnya ya seperti apa sih teknik pertambangan di luar sana yang sudah bagus, yang sudah maju, apa sih yang bisa kita lakukan di Undova, ya tentu tidak semua bisa kita lakukan, ya paling tidak kita bisa siasati apa sih yang bisa dilakukan, gitu kan. Nah, dan satu hal yang mungkin menjadi potensi besar teknik pertambangan kita ya, kita punya perusahaan tambang di sini, gitu kan. Nah, sehingga apa yang kita bisa lakukan, nah itu yang nanti kita komunikasikan bersama, ya kegiatan mahasiswa jalan, kegiatan dosen jalan, MOU pun kalaupun bisa nanti kan jalan, begitu ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, kita perlu berkomunikasi dan berkoordinasi, gitu ya. Terima kasih banyak nih Pak Kaprodi ya, ini pertambangan. Baik, terima kasih Pak. Oke, sudah agak malam ini. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Oke, nah, ya. Jadi yang jelas nanti kegiatan kita ini ada tayangan ulangnya, nanti kita sharing dan insya Allah nanti kita akan buatkan grup khusus tadi seperti yang saya sampaikan, agar kita lebih mudah berkoordinasi dan berkomunikasi ke depannya. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan online, ya selain kita punya akun Zoom Premium Universitas, kita juga punya ya anggap sajalah akun Zoom fakultas lah, walaupun punya saya pribadi gitu ya. Gitu anggaplah gitu, sama aja. Kan saya pribadi sama dekan itu sudah sama sudah lah gitu kan. Jadi bisa dipakai kapan saja untuk kuliah dosen, Pak Kaprodi mau kuliah-kuliah dosen-dosen di tambang ya bisa pakai, untuk sesi apa tadi sharing session boleh, untuk pelatihan tadi info ya dengan kades misalnya atau dengan siapa online ya pakai saja gitu ya, asal bisa bagi waktunya disesuaikan ya agar tidak saling tabrakan gitu ya. Nah saya rasa itu bisa menjadi satu
faktor kreativitas kita lah gitu dalam nanti berkegiatan gitu ya. Oke, saya rasa itu agenda kita malam ini ya, silaturahim, koordinasi internal ya antara fakultas, prodi dan HMPS ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah kita sharing semuanya ya, kita sudah tahu kondisi masing-masing dan semoga ke depan kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada, kita bisa mewujudkan rencana-rencana kita secara bertahap dan kita perjuangkan bersama, dan sampai ketemu lagi agenda-agenda berikutnya gitu ya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Rifki? Kopi kita? Kopi. Ya, kopi. Saya izin tutup Zoom meetingnya ya. Oh, siap Pak, siap. Oke. Selamat beristirahat, tetap sehat selalu gitu ya. Ya. Amin.